Selamat datang untuk bernostalgia. Selamat datang untuk kaum manusia yang takut tambah dewasa. Asik. Atau sudah dewasa nih? Gimana prosesnya? Aman. Kali ini Chill Knows mau rangkum alur film yang dulu sering banget tayang di RCTI selama liburan, sekolah, atau tanggal merah. Berjudul Doraemon, Nobita, dan Legenda Raja Matahari. Film animasi bergenre komedi dan petualangan ini dirilis pada tahun 2000, menceritakan tentang Nobita dan Doraemon yang tidak sengaja membuka portal menuju masa kerajaan Mayana atau kerajaan matahari, bertemu dengan Pangeran Tio yang mukanya sama persis dengan Nobita dan menyelamatkan kerajaan dari kutukan ilmu hitam. Well, Chill Nosers, check this out. Film ini dibuka dengan adegan kejar-kejaran antara prajurit, pangeran, dan orang berkhianat di kerajaan yang berhasil melarikan diri ke istana kegelapan di tengah hutan. Scene berpindah ke seorang ratu yang terbaring lemas belum siuman karena kutukan ilmu hitam di kerajaannya. Di tempat lain, ada Nobita, Doraemon, Shizuka, Suneo, dan Giant yang lagi latihan drama Putri Salju pakai alat mimpi yang diambil dari kantong ajaib Doraemon. Rusuh banget intinya. Gak jadi deh mereka, alhasil mereka pun pulang. Tapi si Giant yang iseng ini malah bawa paksa pulang mesin mimpi itu dan buat konser 100.000 penonton di rumah. Doraemon pun mau ambil balik barangnya pakai kain ajaib penukar barang, tapi gak sengaja salah teknis nih. Alhasil yang keambil ke kamar mereka malah Giant sendiri, bukan mesinnya. Ganti cara, Doraemon mengeluarkan mesin portal kecil yang bisa diatur mau ke tempat dan latar waktu kapan aja. Mereka atur ke kamar Giant dengan latar waktu malam. Mesinnya berhasil tunjukin Giant yang lagi tidur di malam hari di sebelah mesin mimpi. Nobita kepedean kali ini, mau jadi orang yang ambil mesin mimpi pakai tongkat yang udah dilapisin lem. Tapi malah kena kepala Giant dong. Bangunlah dia, diserang mereka. Adegan tarik-menarik pun terjadi sampai Nobita bisa keluar, tetapi mental ke tembok bersama Doraemon dan Shizuka. Mesin akhirnya rusak tanpa mereka sadari dan Giant kasihan banget. Screenshot, jadiin stiker WA. Shizuka pulang, diantarin deh ke depan rumah. Tahu-tahu pas balik, tiba-tiba ada nih hewan. Apa ya namanya nggak tahu. Keluar dari mesin portal menghambur kamar. Pas kembali masuk, Nobita dan Doraemon shock. Berantakan banget, bisa dimarahin mak ini ya. Tiba-tiba mereka lihat buntut si hewan pink ini. Ditariklah sama Nobita, melompat dia. Alhasil kabur masuk ke dalam portal. Suasana di dalam portal udah beda, hutan. Doraemon ajak mereka masuk lagi, tapi Nobita nggak mau. Soalnya kertas ujian yang nilai 0 punya dia masih dibawa sama hewan pink itu. Namanya Popo. Mereka pun kejar-kejaran lagi sampai ketemu orang bertopeng. Nobita sama Doraemon diserang sampai keteteran. Doraemon pun keluarkan koyaku penerjemah supaya bisa mengerti apa yang dibilang. Orang itu tiba-tiba berhenti menyerang. Buka topeng, ternyata mukanya dengan Nobita sama persis. Beda di kacamata Nobita doang. Nobita malah dituduh sebagai siluman. Dikejar lagi sampai jatuh. Makin susah dibedain deh. Bangun-bangun, si cowok yang mukanya sama kayak Nobita ini memperkenalkan diri sebagai pangeran dari kerajaan matahari. Namanya Pangeran Tio. Wah, sadar sudah Doraemon. Kayaknya mereka gak sengaja mengunjungi tempat zaman dulu. Nobita dan Doraemon bilang kalau mereka berasal dari Jepang. Lah, si Pangeran Tio ini nggak tahu ternyata apa itu Jepang. Ditunjukin deh portal menuju rumah Nobita. Si Tio malah main masuk aja. Doraemon yang panik ngintil di belakang. Sementara Nobita masih kekeh nyari lembar ujian dia. Pas ketemu lembar ujiannya, tiba-tiba prajurit istana datang dan menganggap Nobita sebagai pangeran. Dia pun dibawa ke istana kerajaan Mayana, diurus, dikasih makan. Sementara di Jepang, Doraemon kewalahan abis ngurusin Pangeran Tio yang keponya nauzubillah. Segala teknologi yang ada di rumah Nobita dibilang sihir. Capek. Doraemon bawa balik si Pangeran Tio ke istana, tukeran lagi sama Nobita. Bukannya tukeran, Pangeran Tio dapat ide baru. Dia ajakin Nobita untuk tukeran tempat tinggal sementara waktu di pagi hari aja. Dia juga mau belajar hidup menjadi orang Jepang untuk mengembangkan diri supaya bisa bertarung sama Natinla. Siapa itu Natinla? Pangeran menjelaskan bahwa Natinla dulu pemimpin spiritual kerajaan.
tetapi berkhianat dengan menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan sang ratu dan diusir dari kerajaan. Natinla ini adalah perempuan yang mengutuk kerajaan dan kabur ke istana kegelapan di awal tadi. Mereka pun sepakat untuk tukar tempat tinggal seharian. Dimulai besok, Nobita jadi pangeran, sementara Pangeran Tio menjadi Nobita. Mereka tukaran baju juga. Doraemon gak lupa untuk memberikan kantong ajaib cadangan ke Nobita. Kurang baik apa coba? Perhatian banget. Scene berpindah ke Nobita yang menjalani hari sebagai Pangeran Tio. Ada satu hal yang dia lupakan, bahwa dia nggak punya kemampuan bela diri dan setangkas Pangeran Tio. Alhasil pas diajak latihan sama pelatih bela diri ya KO mulu. Nobita yang pingsan pun diurus sama anaknya pelatih, namanya Kuku. Di Jepang, Pangeran Tio ngebentak-bentak Shizuka yang datang bawa buku ke rumah Nobita. Dengan angkuh dia jalan keluar dan hampir ketabrak mobil. Dibawa terbang deh sama Doraemon dan jatuh. Pingsan juga. Kembali ke kerajaan Mayana, Nobita sadar dan kenalan sama Kuku. Dikasih tuh kalung. Nobita yang pada dasarnya anak baik hati, lemah lembut, dan gak tegaan ya terima aja dengan riang. Kaget si Kuku, Pangeran Tio yang dia kenal gak begitu. Nobita pun diajak keliling kerajaan sama Kuku dengan karakter dia yang ramah begitu. Balik ke Jepang, lihat itu mukanya Doraemon udah ketekuk 9. Pangeran Tio yang balik dari rumah auto disambut sama maknya Nobita yang marah-marah. Ditantangin balik dong ternyata. Emaknya Nobita dilawan, makinlah diteriakin. Akhirnya si Pangeran Tio ini ngalah dan nurut aja sama maknya Nobita, karena maknya Nobita itu memang serem gitu kan. Selesai aktivitas, mereka diberi minuman. Seketika Pangeran Tio keinget sama ibunya sendiri. Kembali lagi ke kerajaan Mayana yang punya kepercayaan untuk melaksanakan upacara dengan mengorbankan orang lain sebagai persembahan ke dewa, supaya kerajaan mereka aman dari Natinla dan diturunkan hujan. Nobita si baik hati gak terima, menghentikan upacara dan langsung ke belakang buat mengeluarkan alat penurun hujan dari kantong ajaib cadangannya Doraemon. Hujan pun turun. Perempuan yang menjadi persembahan pun selamat. Pas senja, Nobita dan Pangeran Tio tukeran posisi lagi, kembali ke hidup masing-masing. Pangeran Tio tetap punya karakter yang keras dan ya sedikit angkuh gitu. Kalung yang dikasih sama Kuku langsung dibuang, dan Kuku pun dia usir. Di malam hari, Pangeran Tio berlatih sama 2 orang di istana. Mereka kalah dan menyerah. Pangeran Tio bilang kalau mereka itu gak berguna. Baru aja selesai latihan, dia dengar obrolan mereka dari belakang. Ternyata mereka, si para laki ini, pura-pura kalah aja biar pangeran senang. Dendam tuh si Pangeran Tio, gak suka diomongin di belakang. Keesokan harinya, Nobita dan Pangeran Tio tukeran lagi. Nobita diajak latihan bela diri, sedangkan Pangeran Tio diajak berantem sama Giant. Kerusuhan pun terjadi di antara 2 tempat. Gak di Mayana, gak di Jepang, sama aja. Nobita KO di Mayana, sampai pelatihnya dibuat heran. Sedangkan Pangeran Tio ini berhasil adu jotos sama Giant. Shizuka datang sebagai pelerai dan langsung hujat Pangeran Tio. Doraemon dengan segenap lahir batin yang udah lelah akhirnya ngaku kalau yang mereka lihat itu bukan Nobita. Agak heran kan? Loh, bukan Nobita, jadi siapa? Singkat cerita, mereka pergi ke kerajaan Mayana dan kenalan sama Pangeran Tio. Gak lupa pakai baju yang menyesuaikan zaman itu. Namun Nobita dibuat pakai baju perempuan supaya warga kerajaan enggak bingung. Gak boleh ada 2 pangeran dong. Pangeran Tio memerintahkan Kuku untuk temanin para rombongan Jepang keliling kerajaan, sementara dia mau selesaikan suatu urusan. Di tengah momen keliling, Giant ketemu sama pelatih bela dirinya pangeran, minta dilatih juga. Tiba-tiba heboh satu kerajaan. Katanya pangeran mau mengadakan pertandingan bola dengan 2 orang yang menjadi partner latihan semalam. 2 laki ini, kurang lebih pertandingannya seperti sepak bola. Tendang bola pakai kaki dan memasukkan ke gawang. Tetapi yang kalah harus mendengarkan yang menang, bahkan boleh sampai diambil nyawanya. Yang jadi masalah di sini Pangeran Tio cuman sendiri, alias 2 lawan 1. Ya kewalahan, sampai tim lawan udah gol 2. Nobita yang gak terima pun turun dan ngebantuin pangeran. Katanya biar imbang. Iya sih. Cuman ya gitu. Dengan segala kekonyolan yang terjadi, akhirnya Nobita berhasil membantu Tio cetak 3 gol. Mereka pun menang. Nobita diminta oleh Pangeran Tio untuk memutuskan lawan mereka mau diapain. Namun, lagi-lagi dengan baik hati, Nobita meminta Pangeran Tio untuk melepas mereka aja.
alias jangan dieksekusi mati. Di malam hari, Kuku dengan hebohnya memperlihatkan trik main karet yang diajarkan sama Nobita tempo hari waktu jalan-jalan keliling kerajaan. Tetapi kayak biasa, Pangeran Tio ya tetap Pangeran Tio, jawabannya kasar gitu. Entah ini ngebentak atau cuma jawab biasa ya. Si Kuku pun kabur sambil nangis ke danau. Tahu-tahu malah diculik sama anak buahnya Natinla. Pangeran Tio yang merasa bersalah dan baru aja nyamperin langsung mendapat pesan dari burung suruhan Natinla untuk datang sendirian ke istana kegelapan besok. Kalau tidak, Kuku bakal dijadikan santapannya Natinla. Dua laki yang ada di pertandingan ternyata nguping diam-diam, diperintahkan sama Pangeran Tio untuk gak bilang siapa-siapa. Paginya si pelatih nyari pangeran buat latihan lagi. Tapi si dua laki tiba-tiba sujud kayak orang merasa bersalah gitu. Kebetulan Nobita dan kawan-kawan datang, pakai pintu kemana aja. Nobita juga main nyelonong keluar gitu, pakai gamis ala-ala dia. Mana nggak pakai wig. Alhasil dua laki ini keceplosan ngira itu pangeran dan nanya, "Pangeran udah nolong Kuku?" Lah, ketahuan. Pelatih yang notabene-nya adalah bapaknya si Kuku auto panik, genggam bahu Nobita karena masih mengira Nobita ini adalah pangeran. Akhirnya Nobita ngaku deh kalau dia itu bukan pangeran. Maka dari itu, pelatih, Nobita dan kawan-kawan pun menyusul Pangeran Tio ke istana kegelapan. Dia nggak lupa untuk pakai kalung pemberian Kuku. Masuk ke dalam hutan, si Popo, hewan pink ini tiba-tiba dengar suara Pangeran Tio. Mereka lari deh ke sumber suara dan menemukan pangeran yang tenggelam. Cepat-cepat diselamatin. Pangeran Tio sempat marah sama mereka yang datang, tapi Nobita ceramah panjang lebar, bilang mereka ini teman, harus bersatu. Ya sudah, mereka pun berangkat rame-rame. Di tebing air mancur, mereka ketemu sama ular yang banyak. Solusinya mereka naik ke atas tebing pakai baling-baling bambu. Si pelatih sempat selamat, tapi dia jatuh lagi ke bawah. Giant langsung nangis. Ya siapa juga ya yang mau kehilangan guru. Mereka sudah dekat sama istana, memilih untuk bermalam dulu di sana pakai alat kemah Doraemon. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan pakai sepatu selancar es milik Doraemon yang bisa memudahkan perjalanan mereka semudah berselancar di es, bahkan di air tetap bisa dipakai. Tiba-tiba rintangan datang. Mereka diserang burung raksasa. Pangeran Tio bahkan dibawa. Doraemon memberantasnya pakai kipas raksasa juga. Terus mereka diserang lagi sama buaya. Doraemon memberantas lagi pakai permen karet balon. Mereka pun melanjutkan perjalanan naik air terjun untuk mencari Pangeran Tio yang dibawa. Di sisi lain, Pangeran Tio yang dibawa burung gak mau pasrah aja sama keadaan, lantas menombak burung-burung itu. Tetapi dia pun jatuh sampai ke dasar hutan dan pingsan. Di hutan, Nobita dan kawan-kawan terpisah dari Popo dan menemukan kepala batu raksasa yang bisa bicara. Padahal itu di bawah kendali anak buah Natinla. Mereka melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari pangeran. Tetapi tanpa sadar, mereka malah udah sampai duluan di istana. Di atas istana terlihat Kuku yang sudah terbaring, gak sadarkan diri. Mereka pun lari naik ke atas istana, mau menyelamatkan Kuku, tapi dihadang sama patung raksasa yang bergerak. Shizuka sama Nobita aja diinjak tapi gak kenapa-napa. Ternyata itu hanya ilusi aja. Pengendalinya ada di atas istana, anak buah Natinla. Doraemon kasih pelajaran deh. Dia keluarkan alat tangan terbang yang ngebawain merica bubuk untuk dikendalikan Suneo ke anak buah Natinla itu. Mereka buat dia bersin gak karuan sampai jatuh ke bawah dan diikat. Naik ke tangga berikutnya, Doraemon terkena serangan di kantong ajaibnya sampai hangus terbakar. Lalu ada satu anak buah Natinla lagi yang turun. Bodinya lebih gede daripada si pelatih untuk menghadang mereka. Kali ini Giant yang pasang badan. Sementara itu Nobita disuruh naik ke puncak untuk menghadap langsung Natinla, karena dia masih dikira sebagai Pangeran Tio. Di hutan, Pangeran Tio yang pingsan disadarkan oleh Popo dan tetap melanjutkan perjalanan dengan kaki terkilir menuju istana kegelapan. Di istana, Nobita sudah sampai ke puncak, lantas mengeluarkan kain ajaib penukar benda dari kantong ajaib cadangan punya Doraemon. Nobita menukar tubuh Kuku dengan kepala batu raksasa, lalu kabur, tapi ditangkap lagi. Sementara di bawah sana, Giant yang battle sama anak buah Natinla menang. Tiba-tiba disambut pelatih yang ternyata berhasil bertahan hidup.
anak buah Natinla bangkit lagi dan ditandaskan sama pelatih. Tiba-tiba sekumpulan orang kerajaan Mayana datang untuk menyelamatkan Pangeran Tio yang mereka kira sekarang lagi dicekik sama Natinla. Sebuah sahutan terdengar dari dalam hutan. Itu suara Pangeran Tio asli yang membelah kerumunan rakyat. Naik ke istana meminta Natinla untuk melepaskan Nobita, temannya. Gerhana sudah terjadi, yang berarti ritual penyantapan oleh Natinla untuk tetap kuat harus dilaksanakan. Dia memilih Nobita yang berada dalam genggamannya. Dia banting itu anak ke atas batu. Walau dihalangi, dibanting lagi. Untung Nobita pakai kalung dari kuku yang bisa memantulkan cahaya untuk menghalau penglihatan Natinla. Cepat-cepat dia gigit tangan wanita itu dan melempar kantong ajaib cadangan ke Doraemon. Nobita dan Pangeran Tio kabur, tapi dihalangi Natinla. Tengkorak yang dipegang Natinla tiba-tiba dibuat jatuh sama alat Doraemon yang dikendalikan Suneo. Tengkorak pun ditendang sama Nobita, dioper ke Pangeran Tio untuk ditendang lagi ke Natinla. Tubuh wanita itu terjatuh dan menua karena saat gerhana tadi dia tidak bisa membunuh Nobita ataupun Pangeran Tio. Itulah wujud asli Natinla. Dia berjalan ke ujung istana dan menekan tombol yang membuat seluruh bagian istana hancur. Untung selamat semua, termasuk Nobita dan Doraemon. Mereka pun menghampiri Kuku yang ada di hutan, habis ditukar sama kepala batu raksasa. Kuku pun sadar langsung. Setelah kejadian itu, Ratu pun siuman dan menjadikan Pangeran Tio sebagai Raja Matahari. Nobita dan kawan-kawan pun pulang karena mesin portal juga sudah mau rusak. Mereka kembali melanjutkan garapan drama Putri Salju dengan Shizuka yang katanya mau jadi pangeran. What? Tamat. Gimana nih nostalgia kali ini? Di zaman film ini masih sering tayang, kalian umur berapa? Film ini mengajarkan kita untuk tetap berbaik hati kepada sesama, peduli, dan bekerja sama dengan teman untuk mencapai tujuan. Chill Nose kasih rating 9,2 dari 10. Cocok untuk kalian tonton ulang buat healing dari proses menjadi dewasa. Asik. Demikian rangkuman alur film Doraemon, Nobita, dan Legenda Raja Matahari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Salam chills.